Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang asal-usul alam semesta dan evolusi bintang. Sebelum kita membahas tentang awal penciptaan alam semesta, saat ini sebagaimana kita ketahui terdapat 4 gaya yang membentuk alam semesta, yaitu gravitasi, gaya lemah, elektromagnetik, dan gaya kuat. Di awal penciptaan alam semesta, keempat gaya ini bersatu yang disebut dengan superforce. Kemudian gravitasi terpisah terlebih dahulu dan terdapat Grand Unified Theory Force yang terdiri dari 3 gaya ini, dan kemudian lama-kelamaan gaya-gaya ini kemudian terpisah. Teori penciptaan alam semesta yang kita bahas di sini itu hanya Big Bang Theory. Terdapat teori-teori yang lain seperti misalnya steady state, tetapi tidak kita bahas. Jadi Big Bang Theory mengatakan bahwa alam semesta tercipta dari suatu dentuman besar yang memiliki suhu yang sangat tinggi. Jadi prosesnya itu berlangsung sangat singkat, dimulai dari Planck era. Di Planck era ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian mulai muncul Good era. Di sini mulai terbentuk elementary particles. Kemudian electroweak era, di sini sudah mulai terbentuk quarks dan anti-elektron. Kemudian particle era, di sini sudah mulai terbentuk proton dan neutron. Kemudian dilanjutkan dengan nukleosintesis, kemudian massa inti, kemudian terbentuklah atom, lalu lama-kelamaan terbentuk galaksi, dan bisa kita lihat alam semesta seperti saat ini. Jadi alam semesta kita itu berumur sudah 14 miliar tahun. Kalau kita lihat di kurva ini, jadi awal penciptaan alam semesta itu suhunya sangat tinggi, mendekati lebih dari 10 pangkat 30 Kelvin. Dan kemudian dia mendingin, dan proses ini berlangsung kurang dari 1 detik. Teori Big Bang dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Belgia pada tahun 1927. Terdapat beberapa bukti yang mendukung teori ini. Bukti Big Bang yang pertama itu adalah adanya radiasi latar belakang atau cosmic microwave background. Radiasi ini dihasilkan ketika awal penciptaan alam semesta, dan kemudian dia menyebar ke segala arah. Karena waktu yang lama, saat ini radiasi ini sudah lemah dan suhunya berkisar pada 2,7 Kelvin. Radiasi latar belakang itu merupakan foton yang ketika awal penciptaan alam semesta itu sering bertabrakan dengan elektron, dan kemudian ketika terbentuk atom, elektron-elektron terikat pada atom sehingga tidak terlalu banyak elektron bebas. Foton-foton ini bisa bergerak dengan lurus ke segala arah. Radiasi latar belakang ini ditemukan oleh Penzias dan Wilson tahun 1962 menggunakan antena gelombang mikro di Bell Labs tahun 65. Hasil mereka ini mendapatkan Nobel Prize di bidang fisika tahun 1978. Bukti berikutnya berasal dari Edwin Hubble yang menemukan bahwa saat ini semua galaksi sedang bergerak menjauhi kita, atau yang kita sebut dengan pergeseran merah atau redshift. Jadi galaksi-galaksi itu radiasinya itu bergeser ke arah merah, yang berarti mereka sedang bergerak menjauhi kita.
Jadi, teori Big Bang memprediksi bahwa alam semesta itu akan mengembang. Implikasi dari mengembang itu adalah mereka bergerak menjauh satu sama lain. Pergeseran merah didasarkan pada efek Doppler, di mana ketika suatu benda bergerak menjauhi kita, maka frekuensinya akan menjadi lebih rendah dan panjang gelombangnya akan lebih tinggi atau mengarah ke warna merah. Ini membuktikan bahwa galaksi-galaksi yang ada itu bergerak saling menjauhi. Bukti Big Bang yang ketiga itu adalah teori ini bisa memprediksi jumlah hidrogen dan helium yang ada saat ini. Jadi berdasarkan perhitungan dari teori Big Bang, jumlah hidrogen dan helium saat ini sesuai dengan teori Big Bang. Sekarang kita akan membahas tentang evolusi bintang atau apa yang terjadi ketika bintang telah terbentuk di alam semesta. Kita mulai dari teori pembentukan bintang. Jadi salah satu teori yang menjelaskan tentang pembentukan bintang itu adalah teori protostars, di mana bintang dikatakan berasal dari awan partikel yang lama-kelamaan menggumpal disebabkan oleh gravitasinya. Kemudian lama-kelamaan inti dari gumpalan ini akan memanas dan menjadi inti bintang. Yang sebelah kiri ini itu adalah grafik HR atau grafik Hertzsprung-Russell yang mengklasifikasikan bintang berdasarkan suhu dan luminosity atau kecerahannya. Selain itu, bintang juga diklasifikasikan berdasarkan masanya. Jadi, masa awal bintang itu sangat mempengaruhi evolusi bintang tersebut. Jadi, terdapat 3 kelas bintang. Yang pertama itu adalah masa rendah, itu adalah bintang dengan masa kurang dari 2 kali masa matahari. Kemudian kelas intermediate itu 2 sampai 8 kali masa matahari, dan kelas massa besar itu 8 lebih dari 8 massa matahari. Jadi evolusi bintang itu berawal dari dia dilahirkan, kemudian dia hidup dalam keadaan steady state, dan kemudian dia akan mati. Bagaimana bintang itu mati bergantung dari berapa masa awal dia lahir. Jadi ada beberapa inti bintang yang dihasilkan dari kematian bintang. Di antaranya itu adalah bintang katai putih atau white dwarf, kemudian ada bintang neutron dan black hole. Jadi fenomena evolusi bintang ini sering dikaji oleh para ilmuwan fisika untuk menguji teori relativitas umum dan kuantum. Kondisi yang ekstrim ini terjadi karena inti bintang tidak memiliki energi yang cukup untuk melawan gravitasi dari luar sehingga terjadi degenerasi pressure. Kita mulai dari white dwarf. Jadi white dwarf ini adalah inti bintang yang dihasilkan ketika sebuah bintang itu mati dan meledak, di mana sisa dari ledakannya itu akan menghasilkan nebula atau awan dan inti white dwarf. Inti white dwarf ini awalnya panas, kemudian dia perlahan mendingin dan mati seperti planet. Dia bermassa seperti bintang awalnya, tetapi jari-jarinya sangat kecil. Bisa kita bayangkan bumi dengan massa seperti massa matahari. Contoh dari white dwarf kita bisa lihat di bintang Sirius yang berada di
rasi Canis Major atau anjing besar. Jadi bintang Sirius itu sebenarnya adalah bintang ganda yang terdiri dari Sirius A dan Sirius B, di mana bintang Sirius A itu adalah bintang normal dan Sirius B itu adalah white dwarf. Komposisi white dwarf itu tergantung dari komposisi akhir inti bintang pembentuknya. Jadi bintang yang berevolusi menjadi white dwarf itu biasanya adalah bintang yang energi akhirnya itu untuk membentuk karbon. Jadi biasanya white dwarf itu tersusun dari karbon. Jika dia susunan terakhirnya itu adalah helium, maka dia disebut dengan helium white dwarf. Semakin besar masa awal pembentukan bintang dari white dwarf, maka ukuran white dwarf yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Ini disebabkan karena gravitasi yang lebih besar menyebabkan bintang itu tertekan lebih kuat. Evolusi bintang yang lain itu adalah terbentuknya bintang neutron. Ini untuk bintang yang masanya cukup besar, yaitu lebih dari 8 kali massa matahari. Ini biasanya untuk bintang yang hasil akhirnya itu adalah besi, dan sebelum dia membentuk bintang neutron terjadi terlebih dahulu ledakan besar atau supernova. Jadi bintang neutron ini terbentuk karena gravitasi yang terlalu besar menyebabkan inti atom itu hanya terbentuk dari neutron. Kondisi bintang neutron yang ekstrim menyebabkannya membentuk bintang pulsar. Bintang pulsar itu adalah bintang yang berputar pada porosnya dengan menghasilkan radiasi yang hanya berarah pada arah sumbu magnetiknya. Jadi radiasi yang dihasilkannya itu mirip seperti radiasi atau cahaya mercusuar. Kemudian massa bintang yang jauh lebih besar lagi itu akan menghasilkan black hole atau lubang hitam. Sebagaimana kita ketahui, black hole ini itu adalah bintang yang dimana tidak ada cahaya yang bisa lari atau keluar darinya. Batas jelas dari black hole itu disebut dengan event horizon. Event horizon itu merupakan ukuran dari black hole, disebut juga dengan Schwarzschild radius. Jadi di mana dia menghitung bahwa ukuran dari black hole itu akan sebanding dengan masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat kecepatan cahaya. Jika bumi menjadi black hole, jika kita masukkan dalam perhitungan ini, maka akan dihasilkan black hole dengan radius 0,009 meter atau kurang dari 1 mm. Bagaimana dengan akhir hidup dari matahari? Jadi karena matahari termasuk dalam bintang dengan massa kecil, maka dia akan berakhir sebagai white dwarf. Tetapi sebelum menjadi white dwarf itu keadaannya sangat kompleks. Jadi saat ini matahari berumur hampir 5 miliar tahun. Jadi tergolong masih muda, dan kemudian dia akan mengalami keadaan steady state sampai sekitar 12 miliar tahun. Kemudian dia akan mengembang menjadi sebuah
red giant atau raksasa merah. Jadi terlihat di sini bahwa radiasinya meningkat dan kemudian akan terjadi ledakan helium. Kemudian kecerahannya akan berkurang dan kemudian terjadi perubahan suhu yang berubah-ubah dan sampai akhirnya matahari akan menjadi white dwarf. Jadi evolusi bintang, awalnya bintang itu lahir dari sebuah awan molekuler, kemudian dia akan membentuk suatu bintang, hidup, dan kemudian berevolusi dan akhirnya mati kembali, di mana ketika dia mati, dia akan meninggalkan sebuah awan molekuler yang baru, yang dimana nantinya awan molekuler baru ini akan membentuk bintang yang baru. Ini adalah diagram dari evolusi bintang. Jadi masa awal bintang itu sangat mempengaruhi akhir dari bintang tersebut. Kalau dia bermasa kurang dari 8 masa matahari, setelah melewati masa sequence star-nya atau steady state-nya, dia akan berevolusi menjadi raksasa merah. Kemudian dia akan meledak, menghasilkan suatu nebula atau awan dengan terdapat inti white dwarf, yang dimana inti white dwarf ini akan lama-kelamaan juga akan meredup menjadi black dwarf. Kemudian untuk bintang dengan massa lebih dari 8 kali massa matahari, dia akan setelah melewati masa steady state-nya, dia akan menjadi supergiant dan kemudian dia akan meledak menjadi supernova. Jika supernova ini menghasilkan inti kurang dari 3 kali massa matahari, maka dia akan menjadi neutron star. Jika dia supernova ini menghasilkan inti lebih dari 3 kali massa matahari, maka dia akan menjadi black hole. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.